teknologi kuno sering dianggap sederhana, mulai alat dari batu, roda, hingga dari bambu. Tapi, apakah benar? Dalam sejarah umat manusia, terdapat artefak dan sistem purbakala yang secara teknik terlalu maju dibandingkan zaman mereka. Pada kali ini, kita akan membahas 5 teknologi kuno paling mengejutkan, yang menantang pemahaman kita tentang sejarah sains dan teknologi berdasarkan penelitian akademik dan bukti ilmiah nyata. Temuan paling terkenal adalah mekanisme Antikythera, merupakan perangkat mekanis yang dibuat sekitar tahun 150–100 SM di Yunani kuno. Ini bukan sekadar jam astronomi sederhana, tetapi sebuah komputer analog pertama di dunia yang mampu memprediksi posisi planet, fase bulan, siklus matahari, dan gerhana. Teknologi roda giginya sedemikian kompleks sehingga para ilmuwan menganggapnya setara komputer analog abad pertengahan atau lebih modern. Perangkat ini ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal Romawi kuno dekat pulau Antikythera di Yunani, dan diperkirakan dibuat sekitar 150–100 SM pada masa peradaban Yunani Helenistik. Alat ini terbuat dari perunggu dan berisi sistem roda gigi yang sangat kompleks, sekitar 30 hingga lebih dari 39 roda gigi yang bekerja bersama untuk melakukan perhitungan astronomi. Dengan memutar sebuah poros secara manual, pengguna dapat memprediksi berbagai fenomena langit seperti posisi matahari dan bulan, fase bulan, siklus kalender, hingga kemungkinan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Mekanisme Antikythera juga menampilkan berbagai siklus astronomi penting seperti siklus metonik yang berlangsung selama 19 tahun dan siklus Saros yang digunakan untuk memprediksi gerhana. Tingkat kompleksitas mekanisnya sangat mengejutkan para ilmuwan modern karena teknologi roda gigi sebanding baru muncul kembali lebih dari 1000 tahun kemudian pada jam mekanik abad pertengahan. Analisis radiografi dan pemindaian tomografi modern menunjukkan bahwa alat ini dirancang berdasarkan pengetahuan astronomi Yunani dan Babilonia. Kemungkinan berkaitan dengan tradisi ilmiah tokoh seperti Hipparchus atau bahkan warisan pemikiran Archimedes. Karena kemampuannya memodelkan pergerakan benda langit secara mekanis, mekanisme Antikythera menjadi bukti bahwa teknologi ilmiah di dunia kuno jauh lebih maju daripada yang sebelumnya diperkirakan. Peradaban Maya di wilayah Puc, semenanjung Yucatan, Meksiko, mengembangkan sistem pengelolaan kanal air yang sangat canggih reservoir tertutup, dan tampungan air yang sangat rumit tanpa mesin modern. Tujuan ini untuk menghadapi lingkungan yang kering dan minim sumber air permukaan, sehingga memungkinkan mereka mengatur distribusi air secara efisien di wilayah dengan curah hujan musiman tinggi. Daerah di wilayah Puc hampir tidak memiliki sungai permanen, sehingga masyarakat Maya kuno menciptakan berbagai teknologi penampungan dan distribusi air hujan untuk mempertahankan kehidupan dan pertanian. Salah satu teknologi paling penting adalah Choltan, yaitu waduk bawah tanah berbentuk botol yang dilapisi dengan plester kapur untuk menyimpan air hujan dalam jumlah besar. Selain itu, mereka membangun aguada atau reservoir buatan yang berfungsi menampung limpasan air selama musim hujan. Permukaan tanah dan bangunan sering dirancang dengan kemiringan tertentu agar air hujan dapat mengalir menuju waduk tersebut secara efisien. Sistem ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang hidrologi lokal, teknik konstruksi, serta manajemen sumber daya yang terorganisasi. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa teknologi air di wilayah Puc memungkinkan kota-kota besar seperti Uxmal dan Kabah berkembang meskipun berada di lingkungan yang relatif kering. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung kebutuhan domestik, tetapi juga menopang kegiatan pertanian dan pertumbuhan populasi yang besar pada periode klasik akhir peradaban Maya. Dengan demikian, sistem irigasi dan pengelolaan air di Puc menjadi bukti kemampuan rekayasa lingkungan masyarakat Maya yang sangat maju, sekaligus menunjukkan bagaimana pengetahuan ekologis tradisional digunakan untuk mengatasi keterbatasan alam secara berkelanjutan.
Tabula Plimpton 322 merupakan salah satu artefak matematika paling terkenal dari peradaban Babilonia kuno yang berasal dari sekitar tahun 1800 SM pada periode Babilonia Lama. Tablet tanah liat ini ditemukan di wilayah Mesopotamia, kemungkinan berasal dari kota Larsa di Irak Selatan, dan kini disimpan di Columbia University Rare Book and Manuscript Library. Tablet tersebut berisi tabel angka yang ditulis menggunakan sistem bilangan berbasis 60 atau seksagesimal yang khas dalam matematika Babilonia. Para peneliti menemukan bahwa deretan angka dalam tablet ini berkaitan dengan hubungan matematis yang setara dengan konsep teorema Pythagoras, yaitu hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Menariknya, tablet ini dibuat lebih dari 1000 tahun sebelum kehidupan Pythagoras, sehingga menunjukkan bahwa para ahli matematika Babilonia telah memahami prinsip tersebut jauh lebih awal. Beberapa penelitian modern juga menunjukkan bahwa tabel pada Plimpton 322 mungkin digunakan sebagai alat bantu untuk perhitungan geometri, pendidikan matematika, atau bahkan perencanaan arsitektur dan survei tanah. Analisis matematis terhadap tablet ini menunjukkan bahwa daftar angka tersebut merepresentasikan pasangan bilangan yang menghasilkan segitiga siku-siku dengan rasio yang sangat presisi. Temuan tabula Plimpton 322 memperlihatkan bahwa matematika Babilonia tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki tingkat abstraksi dan sistematisasi yang tinggi. Oleh karena itu, Plimpton 322 sering dianggap sebagai bukti penting bahwa tradisi matematika ilmiah telah berkembang secara maju di Mesopotamia jauh sebelum lahirnya matematika Yunani klasik. Di Pumapunku, para arkeolog menemukan salah satu contoh teknik pemotongan batu paling presisi di dunia kuno. Batu andesit seberat puluhan ton dipotong dengan tingkat presisi yang mengejutkan, di mana sambungan pasak yang cocok sangat rapat tanpa perekat. Tidak ada bukti alat metal berat eksotis, namun presisinya mengalahkan standar industrial tertentu. Situs ini merupakan bagian dari pusat peradaban Tiwanaku, yang berkembang sekitar tahun 500-1000 Masehi di wilayah dataran tinggi Andes dekat Lake Titicaca. Struktur Pumapunku terkenal karena penggunaan blok batu raksasa, termasuk andesit dan batu pasir, yang dipotong dengan sudut tajam, permukaan rata, serta sambungan yang sangat presisi. Para arkeolog menganalisis bentuk batu besar ini bahkan dengan pemodelan digital untuk memahami teknologi konkretasi dan pemotongan mereka. Banyak blok berbentuk geometris kompleks termasuk potongan berbentuk huruf H yang memungkinkan batu-batu tersebut saling mengunci tanpa menggunakan perekat. Penelitian menunjukkan bahwa para pengrajin Tiwanaku kemungkinan menggunakan alat batu keras, palu batu, serta teknik penggosokan abrasif dengan pasir untuk menghasilkan permukaan yang sangat halus. Selain itu, beberapa bukti menunjukkan penggunaan sistem pengukuran dan perencanaan modular sehingga setiap blok dapat dipasang dengan presisi tinggi dalam struktur arsitektur monumental. Tingkat keseragaman dan presisi pada potongan batu Pumapunku menunjukkan bahwa para pembangun memiliki pemahaman mendalam tentang geometri, teknik konstruksi, dan organisasi tenaga kerja. Studi arkeologi modern juga mengindikasikan bahwa blok batu besar tersebut kemungkinan dipindahkan dari tambang yang berjarak beberapa kilometer menggunakan kombinasi tenaga manusia, jalur tanah, dan sistem pengangkutan sederhana. Dengan demikian, teknik pemotongan dan perakitan batu di Pumapunku mencerminkan kecanggihan teknologi konstruksi masyarakat Andes pra-Columbus yang seringkali diremehkan dalam sejarah teknologi dunia. Salah satu bukti kecanggihan teknik hidrolik dunia kuno dapat dilihat pada sistem terowongan air yang dikembangkan oleh peradaban Romawi, terutama melalui jaringan drainase besar seperti Cloaca Maxima. Infrastruktur ini mulai dibangun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Lucius Tarquinius Priscus untuk mengeringkan rawa-rawa di sekitar lembah kota Rom dan mengalirkan limbah menuju Tiber River. Sistem terowongan ini kemudian berkembang menjadi jaringan saluran bawah tanah besar yang terbuat dari batu dan beton Romawi, dengan lengkungan yang dirancang agar mampu menahan tekanan tanah dan aliran air yang kuat.
Selain sistem drainase, para insinyur Romawi juga memanfaatkan prinsip hidrolika seperti tekanan air dan gradien gravitasi dalam pembangunan saluran air serta terowongan sifon terbalik untuk menyalurkan air melewati lembah atau rintangan topografi. Teknologi terowongan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip aliran fluida dan rekayasa konstruksi. Beberapa konsep tersebut memiliki kemiripan dengan teknik pengelolaan air bawah tanah yang dikenal sebagai kanat, yang berkembang lebih awal di wilayah Persia dan kemudian mempengaruhi berbagai sistem distribusi air di dunia kuno. Kombinasi antara jaringan drainase besar, kanal, serta teknik sifon memungkinkan kota Romawi mempertahankan sanitasi perkotaan sekaligus memasok air bersih bagi populasi yang terus bertambah. Keberhasilan sistem terowongan ini menunjukkan bahwa peradaban Romawi telah mengembangkan pendekatan rekayasa hidrolik yang terorganisasi, terukur, dan sangat tahan lama, terbukti dari beberapa bagian infrastrukturnya yang masih berfungsi hingga berabad-abad kemudian. Teknologi-teknologi ini memberikan kita pelajaran penting bahwa kemampuan teknis manusia telah mencapai puncak yang menakjubkan jauh sebelum revolusi industri, komputer, atau mesin uap. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye!